salah satu kisah horor yang hingga kini masih sangat dipercaya banyak orang yaitu cerita bus hantu. Ada penumpang yang menceritakan pengalamannya saat naik bus hantu. Suhu di dalam bus tiba-tiba saja dingin, dan para penumpang di dalam bus mendadak wajahnya berubah pucat pasi semuanya. Buat kalian yang penasaran, simak beberapa cerita perjalanan horor saat naik bus hantu hanya di About Mail. Masyarakat Indonesia memang terkenal sebagai penyegah kisah-kisah horor dan cerita berbau mistis. Kisah-kisah misterius yang terjadi nyata selalu menimbulkan rasa penasaran tersendiri, jadi gak heran kalau banyak sekali cerita-cerita horor yang ada di sekitar kita. Hal yang cukup menyedot perhatian adalah lokasi-lokasi yang dianggap angker dan tidak jarang berakibat sebuah kecelakaan. Nah, berkaitan dengan itu transportasi umum yang dianggap mistis pun mampu menarik perhatian publik, seperti kisah bus hantu yang beberapa kali pernah terjadi. Seperti sempat viral kisah bus hantu Bekasi Bandung yang ramai diperbincangkan, kemudian juga bus hantu Medan yang gak kalah seramnya. Kita mulai dari kota Medan, Sumatera Utara. Banyak cerita horor di kota Medan yang hingga kini masih dipercaya. Nah, menariknya, dari beberapa cerita tersebut, masih banyak orang yang mengaku mengalami langsung berbagai kejadian yang tidak mengenakan. Apalagi yang berhubungan dengan makhluk tidak kasat mata. Salah satu kisah horor di Medan yang hingga kini masih cukup dipercaya banyak orang, yaitu cerita mengenai keberadaan bus hantu. Salah satu cerita mengenai bus hantu yang pernah beredar, perusahaan bus di Medan, sebut saja namanya Bus Loreng. Bus Loreng ini terkenal karena kecepatan supir-supirnya dalam menaklukkan medan atau jalan ekstrim di Sumatera. Banyak warga Medan selalu memanfaatkan jasa Bus Loreng untuk menempuh perjalanan darat, lantaran skill supirnya yang memang luar biasa, ditambah lagi kecepatan tinggi yang ditawarkan. Namun sekitar tahun 2005, ada bus Loreng yang menabrak pembatas pinggir jalan hingga jatuh ke jurang. Tapi anehnya, hingga sekarang bangkai bus dan juga para korban kecelakaan tidak pernah ditemui, seperti hilang begitu saja. Beberapa saat setelah kejadian kecelakaan bus tersebut, banyak masyarakat yang melihat bus Loreng sering gentayangan, tetap dengan kecepatan tinggi, bahkan warga yang beruntung bisa menangkap atau melihat gambar bus hantu dengan kamera. Kisah ini juga dialami salah satu penumpang, sebut saja namanya Robi. Robi menceritakan mengenai pengalamannya saat dia naik bus hantu Medan. Robi ini adalah seorang warga perantauan dan saat itu, dia berencana hendak pergi ke Medan, Sabtu sore. Sepanjang perjalanan Robi menjelaskan, kalau para penumpang hanya diam dan tidak berkomunikasi sama sekali. Suasana dalam bus sepi, namun ada satu anak kecil yang berbicara sama ibunya, "Ibu, aku mau pulang. Sepertinya akan terjadi sesuatu dengan bus ini, Bu." Nah, mendengar kata-kata dari anak kecil itu Robi kaget bukan main, tapi dirinya mencoba untuk tenang, dan dia berpikirnya itu hanya kata-kata anak kecil saja. Namun hingga setengah perjalanan Robi merasa ada yang aneh. Mendadak suhu di dalam bus tiba-tiba terasa dingin. Ditambah lagi yang dia perhatikan, wajah para penumpang di dalam bus mendadak pucat pasi semua. Robi juga sempat bertanya kepada salah satu penumpang, namun anehnya, tidak ada penumpang yang menjawabnya, hanya diam. Hingga akhirnya bus itu berhenti dan sampai di tempat tujuan, tapi yang Robi rasakan sangat aneh. Lama perjalanan menuju Medan yang biasanya dihabiskan dalam waktu berjam-jam. Saat itu yang Robi rasakan, hanya 1 jam saja perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Sebelum turun, sopir bus itu bilang ke Robi, "Tolong temukan kami secepatnya, agar kami bisa keluar." Saat itu Robi hanya mengiyakan, sambil menganggukkan kepala. Namun, setelah sampai di tempat tujuan, dia menceritakan kejadian aneh tersebut, dan barulah di situ Robi sadar, kalau ternyata bus yang dia naiki adalah bus Loreng yang jatuh ke jurang beberapa tahun yang lalu. Kisah mistis berikutnya dialami oleh pria bernama Abi Agus Kurnia, dan dia membagikan kisahnya di Instastory-nya. Abi membagikan pengalaman mistisnya saat dia naik bus dari Cikampek menuju Bandung. Dia merasakan banyak kejanggalan dari bus yang ia tumpangi, mulai dari penumpang yang duduk tegap, mukanya pucat, cuma diam. Hingga tiba-tiba saja di dalam bus tercium bau anyir, dan saat itu, dia juga sempat melihat botol minuman mineral yang dipastikan sudah tidak diproduksi lagi, karena setahu dia botol minuman itu diproduksi tahun 2004. Abi bilang dia melihat orang-orang pas lampu bus dinyalain, wajahnya pada tegang semua dan pucat, duduknya benar-benar tegap, tapi mukanya pucat. Masuk jam 8 malam lampu bus seperti nyala mati, dia merasakan perjalanan begitu lama.
Lalu dia mencoba untuk memotret keadaan dalam bus. Untungnya ia turun dari bus itu tersebut di terminal dengan keadaan selamat. Hal aneh terakhir yang ia alami adalah si kondektur tidak mau terima ongkos darinya. Ada juga kisah bus hantu di tahun 1965 dari Banyuwangi ke Sidoarjo, hanya ditempuh 5 menit. Sebelum viral kisah bus hantu Bekasi Bandung, ada kisah yang juga pernah dialami seorang wanita asal Sidoarjo. Salah satu netizen menceritakan kisah seorang wanita lewat akun Twitternya yang pernah mengalami keadaan horor di dalam sebuah bus. Nah, wanita ini baru saja mendapat pekerjaan di daerah Waru, Sidoarjo. Nah, saat memulai pekerjaan barunya, wanita ini mau gak mau harus pulang pergi ke daerah asalnya di Banyuwangi. Jadi dia harus bolak-balik lantaran harus masih mengemasi barang-barangnya untuk dibawa ke Sidoarjo. Hingga suatu ketika wanita ini mendapatkan bus dari Sidoarjo ke Banyuwangi dengan jadwal agak malam, yaitu jadwal jam 9 malam. Nah, dia duduk di salah satu bangku kosong dan meletakkan tas di sebelahnya. Tapi aneh, semua penumpang dalam bus itu mengenakan baju berwarna putih. Wajahnya juga tertutup kain berwarna putih. Nah, saat itu, dia mengira kalau para penumpang itu adalah rombongan yang hendak berwisata ke Bali. Selama perjalanan tidak ada yang aneh yang membuat wanita ini merasa ada yang janggal. Gak sama sekali. Bus akhirnya sampai di tempat tujuan, namun tidak masuk ke area terminal, melainkan hanya sampai di pintu utama saja. Wanita itu lalu turun dan langsung dihampiri oleh satpam yang berada di pintu gerbang terminal. Si satpam mengatakan bahwa seluruh penumpang tersebut adalah pocong. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung lemas seketika. Nah, yang membuatnya semakin kalut adalah ketika dia melihat jam di tangannya. Dia baru menyadari kalau perjalanan dari Sidoarjo ke Banyuwangi hanya memakan waktu selama 5 menit. Secara normal waktu yang ditempuh dari Sidoarjo ke Banyuwangi adalah 5 jam dengan jarak 300 km. Dan saat dia ngecek karcisnya, dia melihat karcis itu adalah karcis yang diproduksi tahun 1965. Rumornya tahun 1965 sempat terjadi kecelakaan bus yang mengenaskan. Kala itu kendaraan tersebut berisi penuh dan masuk ke jurang, sehingga mengakibatkan semua orang di dalam bus itu meninggal dunia. Sekarang kita beralih ke cerita yang berbeda. Kisah ini justru dikaitkan dengan lokasi hutan Blora yang dianggap mistis. Bus Garuda Mas dengan trayek Jakarta Blora tiba-tiba masuk ke dalam hutan jati di daerah Cebut, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berita ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi cerita mistis. Terjadi Senin 13 Maret tahun 2017 silam, pukul 3.40 foto bus itu sempat diunggah di salah satu akun Facebook. Posisinya berada di tengah hutan jati. Berita itu langsung dihujani komentar oleh para netizen. Spekulasi pun mulai bermunculan dan dikait-kaitkan dengan kejadian mistis. Kisah ini juga diceritakan oleh Putri. Menurutnya, sejak dari Jakarta, bus tersebut memang sudah terasa aneh. Putri menceritakan bahwa ibunya menjadi salah satu penumpang di bus tersebut. Saat berjalan, bus terasa seperti jalan miring, walaupun berada di medan yang datar. Ibunya sampai di rumah pada pukul 3 pagi, di mana kecelakaan tersebut terjadi setelah ibunya turun. Para netizen mulai berkomentar. Ada yang bilang alas Blora memang mistis, jadi bisa saja bus tersebut mendapatkan gangguan hingga nyasar dan masuk ke area hutan Jatim, atau tepatnya masuk ke hutan Blora. Ada juga bus hantu Gianyar Bali sempat membuat heboh. Cerita mengenai hal tersebut juga menyebar dari mulut ke mulut. Kisah mistis bus hantu ini terjadi di Desa Kemenu dari sisi barat, tepatnya di perbatasan Desa Kemenu dengan Desa Batuan, Gianyar. Awalnya pada tahun 1960-an, satu unit bus yang membawa kurang lebih 40 penumpang warga setempat jatuh ke sungai dan menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. Kejadian tersebut menyebabkan lokasi tersebut sangat angker, dan hingga saat ini kabarnya, sampai saat ini bus tersebut masih bergentayangan mencari penumpang. Transportasi umum memang selalu menyimpan berbagai kisah unik yang dialami penumpang maupun pengemudinya, mulai dari kisah lucu, tragis, hingga kisah menyeramkan. Nah, itu dia tadi berbagai jenis kisah seram mengenai keberadaan bus hantu. Kisah mistis selalu menimbulkan rasa penasaran. Tapi sebaiknya sebelum kamu naik bus, ada baik yang kamu cek dulu, apakah bus yang kamu naiki bukan bus hantu, yang di dalamnya dipenuhi oleh sosok makhluk tidak kasat mata.